Halo, tasih ketinggal gambaripun, Pak? Boten, dokter. Dereng ketinggal. Oh, nggih, kedap. Ya, dokter. Niki sampun? Sampun, Pak Dokter. Nggih, sampun. Niki kadose koneksi internete rada error niki. Oke, langsung mawon materi nggih, Bapak Ibu. Ini review mengulangi dari yang dulu proses terjadinya gangguan metabolik ya, bisa menyebabkan obesitas, diabetes, atau kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, gangguan ereksi dan sebagainya. Jadi kita mulai dari makan karbohidrat, ini cepat saja kan cuma ngulangi. Kemudian di usus nanti dilembutkan menjadi partikel terkecil dari karbohidrat yaitu glukosa. Kemudian glukosa masuk ke pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah ini mempunyai otomatisasi ya. Jadi tubuh ini menjaga supaya gula darahnya itu tidak lebih dari 125 miligram per desiliter ya. Ini otomatisasi tubuh ya. Sehingga kalau terjadi gula darahnya di atas 125, maka ini akan dinetralkan oleh pankreas ya, pankreas. Jadi pankreas ini adalah organ yang mengeluarkan insulin. Jadi insulin ini adalah yang bisa memasukkan gula darah ke dalam sel. Ya, ada sel jantung, sel otot, dan sel-sel lainnya. Jadi ketika ada gula darah berlebih di atas 125, maka pankreas mengeluarkan insulin, dan insulin ini yang akan memasukkan gula darah ke sel ya untuk disimpan. Nah, supaya tetap gula darahnya stabil ya, stabil di bawah 125. Nah, itu ya. Jadi ini fungsi insulin. Insulin dikeluarkan oleh pankreas. Jadi semakin gulanya tinggi, insulin semakin bertambah kan gitu. Terus semakin rendah gula, maka insulin juga rendah. Jadi insulin ini menyesuaikan gula darah ya di dalam tubuh ya. Ya, jadi insulin tinggi atau rendah itu tergantung gula darah. Nah, gitu. Nah, ini tugasnya untuk memasukkan gula darah ke dalam sel. Namun apabila kita makan terus ya, tidak berhenti-berhenti, apalagi makan manis, karbohidrat, maka lama-lama sel ini penuh ya. Akhirnya gula darah ditolak, nggak bisa masuk. Ya. Nah, gula darah ditolak, nggak bisa masuk, otomatis di pembuluh darah semakin banyak. Wong kita makan terus kan, makan gula terus, makan karbohidrat terus, gulanya makin numpuk. Semakin numpuk, maka insulin ini juga semakin numpuk, semakin dikeluarkan terus. Ya. Itu. Jadi ini pankreas akan mengeluarkan terus insulin apabila gulanya itu tinggi. Nah, lama-lama sel ini juga penuh dengan insulin, dia akan menolak insulin juga, menolak insulin. Jadi ini yang disebut resisten insulin. Jadi karena udah terlalu banyak insulin sehingga sel itu juga menolak insulin. Nah, ini yang disebut resisten insulin. Maka karena ini sudah ditolak, maka gula ini akan dibawa ke liver, ya ke hati, ya untuk disimpan di sini karena selnya udah penuh kan gitu. Disimpan, dikirim ke hati ya. Hati ini juga punya kapasitas maksimal itu 100 gram. Maka kalau kelebihan lebih dari 100 gram, maka dia akan dirubah menjadi lemak atau yang disebut trigliserid ya.
Jadi trigliserid itu adalah lemak tubuh. Ya, itu. Jadi kalau kelebihan gula, maka gula itu harus dinetralkan, ya. Karena di sel sudah penuh, maka oleh liver itu akan dirubah menjadi lemak. Nah, lemak akan dibawa ke gudang, yaitu di perut, di paha, di pipi. Yang membawa siapa? Yang membawa adalah LDL kolesterol. Jadi LDL kolesterol ini diproduksi di hati, jadi yang membuat tubuh kita LDL. Jadi kalau LDL-nya tinggi berarti itu karena kelebihan gula. Ya, kelebihan gula untuk dirubah menjadi lemak. Jadi cara menurunkan LDL kolesterol itu ya mengurangi gula. Jadi tidak usah minum obat simvastatin atau apa. Tapi ya sebenarnya cukup diet rendah gula atau karbohidrat gitu. Ya, dari sini paham ya, Pak. Oke. Ya, itu sekilas saja mengenai terjadinya diabetes. Nah, sekarang bagaimana kalau kita untuk aktivitas? Apakah bisa kita tidak makan karbohidrat? Kan tadi sudah tahu kalau gula karbohidrat itu menyebabkan diabetes ya. Nah, sekarang kita mungkin dituntut, bisa nggak sih kita tidak makan gula? Bisa. Nah, ini kita review lagi ya. Kita bergerak itu membutuhkan energi ya. Energi itu bentuknya adalah ATP. Jadi ATP ini adalah molekul yang digunakan untuk menggerakkan sel-sel otot ya. Jadi sel otot bisa bergerak itu karena ATP. ATP ini dari mana asalnya? Dari asetil koenzim A atau asetil CoA. Asetil CoA itu dari mana? Itu adalah dari glukosa ya, atau karbohidrat yang sudah dipecah kecil-kecil diubah menjadi asetil CoA, menjadi ATP, energi dan untuk gerak. Itu. Kemudian glukosa ini dari mana? Dari karbohidrat dan gula yang kita makan. Ya. Jadi untuk mendapatkan energi, tubuh pilihan pertama adalah dari glukosa atau dari karbohidrat. Ya. Maka ini yang terjadi pada umumnya orang. Ya. Di umumnya kita itu kan makan karbohidrat, makan gula memang itu untuk gerak. Maka efeknya gimana? Karena kita sudah terbiasa makan gula karbohidrat, sehingga kalau kita telat makan, tidak makan, maka kepala terasa pusing, lemas dan sebagainya. Jadi itu semacam efek kecanduan, ya, kecanduan karbohidrat gula. Jadi kalau tidak makan, maka kita akan lemas, keringat dingin, pusing, diare kadang dan sebagainya. Karena itu memang efek dari ketergantungan kita pada gula. Ya. Namun apakah bisa kita tidak makan gula? Bisa. Ya. Ya. Bagaimana sih kok bisa kita tidak makan gula? Ya ada, nanti akan diganti. Jadi ketika kita tidak makan gula, berarti puasa 16 jam, ya, jam 20 sampai jam 12. Ya. Maka energi kita akan berasal dari lemak. Kan berasal dari lemak ya. Lemak itu yang kita makan ya, yang kita makan dari gajah, dari VCO, minyak zaitun ya. Kemudian dari daging itu kan juga mengandung lemak. Gitu. Lemak juga didapat dari lemak tubuh ya, gudangnya tubuh ya, dari perut, dari paha, dari pipi, ya dari bawah kulit. Ya ini adalah sumber energi kita ya. Jadi kita itu banyak energi ya, banyak energi di dalam tubuh ya. Jadi kalau kita tidak makan karbohidrat itu jangan khawatir lemes, pasti ada sumber yang untuk membuatkan energi ya. Tapi jangan latan tetap kita minum ya. Minum itu air itu wajib. Jadi ya, kalau kita puasa tetap minum ya, tetap minum ya. Itu. Kemudian lemak yang kita makan atau lemak tubuh itu akan bentuknya adalah trigliserid. Trigliserid ini terdiri dua komponen ya. 10%-nya adalah gliserol dan 90%-nya asam lemak.
Nah, gliserol ini akan dirubah menjadi glukosa. Nah, itu kan Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir kalau tidak makan gula, nggak makan nasi, nggak makan kentang, itu kita akan dicukupi oleh tubuh dari pemecahan trigliserid ini. Kemudian asam lemak itu diubah menjadi keton. Keton ini untuk makanan terutama otak ya. Jadi kalau otak ini kekurangan glukosa, maka akan dipenuhi dari keton. Ya. Jadi itu kalau kita sudah terbiasa makan rendah karbo ya, nah, maka keton ini menjadi aktif, menjadi diproduksi. Ya, glukosa ini memang untuk energi semua sel. Kalau keton itu semua sel kecuali darah, sel darah. Kalau sel darah harus dari glukosa. Ya. Tapi glukosa itu bisa disediakan dari gliserol tadi ya. Jadi dari gliserol ya tadi. Jadi ini ya, kalau kita puasa jangan khawatir kita lemes, kita pasti akan disuplai dari lemak ini ya. Selain itu, kita juga makan protein. Protein ini dari ayam, daging, telur, ikan, itu protein. Dan ini juga mengandung lemak. Jadi ini lemak dan protein itu dari hewan. Ya. Kemudian dari protein akan dirubah menjadi asam amino. Dan asam amino akan dirubah menjadi asetil-CoA. Ini untuk membuat ATP. Jadi ini sumber energi juga dari protein, kan seperti itu. Jadi lemak dan protein itu menyediakan tubuh untuk tubuh ya, menyediakan sumber energi untuk dirubah jadi ATP. Jadi dengan catatan ya kita tetap makan protein, makan lemak ya, tapi hindari karbohidrat ya. Namun seandainya kita tidak makan karena tidak ada yang dimakan, misalkan pada negara yang kelaparan ya, atau mungkin karena miskinnya sehingga nggak ada makanan, maka energi kita diambil dari sel otot. Sel otot ini ya misalkan sel otot lengan, otot bau, ya, otot paha, otot betis. Nah, itu akan dipecah sehingga menjadi mengecil ototnya. Nah, sehingga kempes tubuh itu. Nah, itulah berarti energi disediakan dari sel otot. Ya, jadi jangan sampai puasa terus-menerus tanpa makan protein, makan lemak, ya itu jangan sampai karena nanti ototnya yang akan diambil untuk energi. Ini bahaya, tidak boleh. Ya ini ya apa itu? Kenapa kita bisa untuk tidak makan gula? Ya, karena akan diganti oleh yang lain, oleh protein, oleh lemak. Ya, oke kita mulai konsep diet rendah karbo ya. Jadi kita ini mungkin mulai praktek yang belum praktek, tapi yang sudah praktek dilanjutkan saja. Konsepnya, semua jenis makanan dapat menaikkan gula dan menaikkan insulin. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya makronutrisi, yaitu lemak, karbohidrat, protein, itu adalah makronutrisi. Jadi dibutuhkan dalam jumlah besar. Jadi kalau di presentasi karbohidrat yang menjadi gula itu maka 100%-nya menjadi glukosa. Jadi 100%, maka kalau kita makan karbohidrat, gula itu ya semuanya diubah menjadi gula darah. Ini 100%. Kalau protein kita makan daging itu 56%-nya itu menghasilkan glukosa, menghasilkan gula. Lemak 10%. Maka Bapak Ibu jangan heran ketika sudah tidak makan karbohidrat, dok saya itu nggak makan apa-apa kok gula saya masih tinggi ya. Nah itu bisa jadi itu karena dari protein, ya. Tapi kalau masih awal-awal itu bisa jadi karena masih resisten insulin, ya sehingga gulanya tinggi. Ya. Ya, jadi awal-awal mungkin
nggak makan nasi masih tinggi, ya, karena itu dari protein itu menghasilkan glukosa juga. Ya. Kalau lemak itu hanya 10%. Ya. Maka lemak ini biasanya kan orang-orang umumnya mengurangi lemak karena takut lemak itu. Ya. Ya selama kita masih makan karbohidrat, makan gula, ya memang lemak harus dikurangi kan gitu. Tapi kalau kita sudah tidak makan karbohidrat, tidak makan gula, maka makanlah lemak. Ya, tidak apa-apa, aman ya. Jadi yang bahaya itu gulanya tinggi, lemaknya tinggi, yaitu membentuk karamelisasi namanya, atau kumpulan zat yang lengket sehingga mudah menempel menjadi plak-plak di pembuluh darah. Gitu. Jadi campuran gula dan lemak itu mudah lengket menempel di dinding-dinding yang menyebabkan sumbatan. Gitu. Jadi sekali lagi ya, semua makanan itu bisa meningkatkan gula, ya, karena presentasinya seperti itu. Namun untuk karbohidrat ini 100%, maka hindari dulu karbohidrat ya kalau ada gangguan metabolik. Dengan naiknya gula maka insulin ini juga naik ya. Jadi insulin yang tinggi itu juga nggak bagus ya untuk tubuh ya. Maka yang bagus ya gula turun, insulin juga rendah ya, itu yang bagus ya. Maka makanlah tanpa karbohidrat dan gula itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, semakin sering kita makan maka gula darah akan semakin menumpuk. Ya, jadi kalau kita jam 6 makan, nanti jam 8 ngemil lagi, jam 10 ngemil, jam 12 makan. Nah, itu lama-lama juga numpuk. Nah, maka solusinya, maka puasalah. Ya. Puasa ini boleh puasa medis atau puasa intermittent. Ya. Intermittent fasting, yaitu tidak makan lemak protein, tidak makan protein karbo itu jam 20 sampai jam 12. Boleh juga puasa sunnah atau puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Daud, ya, puasa Yaumul Bid, ya. Tapi nanti sahurnya cukup dengan misalkan teh pakai VCO yang bubuk itu, pakai gula stevia, ya, itu juga cukup. Jadi tidak makan protein, ya, supaya puasanya itu bisa 16 jam. Jadi sahurnya cukup minum teh, ya, tambah pemanis gula stevia, ya, mungkin tambah VCO, itu nanti udah kenyang itu kalau udah terbiasa. Ya, itu puasa. Jadi ini gandengan ya Bu. Jadi gabungan. Jadi untuk rendah karbo ini ya tidak makan karbo dan gula ya puasa. Jadi itu. Nah, itu nanti targetnya kita gula darah puasanya di bawah 100. Yang paling bagus di bawah 80. 80. Kemudian konsep yang ketiga, makan tanpa karbo membuat gula darah turun. Maka insulin juga turun. Ya. Dengan insulin turun, maka lemak tubuh dibongkar. Ya. Jadi yang tadinya gemuk nanti lama-lama akan ideal. Ya, jadi awal-awal rendah karbo ini nanti akan turun banyak berat badannya. Tapi nanti akan stabil setelah ideal. Jadi nggak mungkin dihabiskan. Ya, jadi tubuh punya mekanisme, tubuhnya itu bisa ideal. Ya. Dengan lemak tubuh dibongkar, maka sumbatan pembuluh darah akan hilang. Ya. Jadi lemak itu bukan hanya di perut, di pipi, di paha saja, tapi lemak yang di pembuluh darah nanti juga akan dibongkar untuk dijadikan energi. Ya. Jadi nanti sumbatan-sumbatan di pembuluh darah itu juga akan berkurang dan menghilang. Ya. Maka kalau sumbatannya hilang, ya nanti kejantanan pulih. Mungkin Bapak Ibu penderita diabetes yang mengalami impotensi atau disfungsi ereksi, nanti lama-lama rasakan nanti kan lama-lama kok bisa berdiri lagi. Nah itu karena sumbatan di darah, aliran darah ke penis itu nanti akan hilang, sumbatannya akan tergerus dan akhirnya lancar. Kalau sumbatannya sudah tidak ada, kan nanti kejantanan akan kembali pulih. Nah, seperti itu. Tapi memang perlu waktu, mungkin
3 bulan, 4 bulan, ya 6 bulan. Jadi kalau baru seminggu 2 minggu ya jangan berharap. Jangan berharap dulu karena menggerus gumpalan sumbatan itu butuh waktu. Nah, itu. Kemudian terhindar stroke. Jadi nanti pembuluh darah ke otak juga akan lancar sehingga tidak ada sumbatan, maka tidak akan terjadi stroke. Penyakit jantung koroner juga nggak akan terjadi karena pembuluh darahnya sudah bersih, nggak ada yang menyumbat di pembuluh darah jantung. Ini konsepnya, ya, gitu. Jadi sekali lagi banyak sekali manfaatnya ketika kita tidak makan karbohidrat dan gula. Semua penyakit metabolik akan sirna, ya, seperti itu dasarnya. Terus yang kedua, ketika rendah karbo untuk diabetes dan obesitas sudah nggak perlu makan obat lagi, yes. Ya, metformin udah nyah selama tinggal metformin. Ya. Glibenclamid selama tinggal glibenclamid. Suntik insulin selama tinggal suntik insulin. Udah kita bebas obatnya dengan catatan ini dipatuhi protokol ini. Protokol ini. Kemudian yang selanjutnya ya. Dalam diet rendah karbo ini kita nanti ada 3 tahap ya. Tahap adaptasi, tahap induksi dan tahap maintenance ya. Jadi ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Jadi, yang pertama tahap adaptasi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah no karbo dilanjutkan saja. Ini adaptasi ini dipraktekkan untuk yang belum diet rendah karbo. Tahap pertama yaitu adaptasi. Adaptasi ini ada 2 ya. Adaptasi 1 itu ini adalah untuk mengurangi sedikit demi sedikit supaya nanti hari ke-11 itu sudah bisa puasa dan no karbo ya, no karbo. Caranya di hari pertama mungkin bebas dulu ya. Mungkin bebas, makannya bebas ya seperti biasa ya. Tapi ini yang khusus yang belum belum praktek loh ya. Hari pertama itu bebas. Namun porsinya dikurangi 3 sendok. Ya. Jadi nasinya dikurangi 3 sendok. Kemudian makan lauk dan sayur. Jadi kalau biasanya 20 sendok sekali makan, maka sekarang menjadi 17 sendok. Kemudian hari kedua, ya waktunya bebas, dikurangi 7 sendok. Ya. Jadi kalau tadinya 20 sendok, sekarang dikurangi 7 menjadi 13 di hari kedua. Hari ketiga kurangi lagi, jadi 10 sendok. Ya. Hari keempat kurangi 15 sendok, tinggal 5 sendok. Hari kelima tinggal 2 sendok. Nah, nanti hari ke-6 sudah tidak makan nasi ya. Jadi nasi ini dan teman-temannya loh ya Bapak Ibu. Teman-temannya ya tepung, roti, terigu, dan sebagainya. Jadi semua karbohidrat. Jadi karbohidrat itu pokoknya segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. Nah, tumbuhan atau tanaman ya. Kecuali sayur yang diperbolehkan. Masih ada karbonya tapi sedikit. Jadi ini ya, adaptasi 1 itu mengurangi dulu. Jadi ini latihan ya. Latihan. Mengurangi dulu. Jadi yang tadinya 15 sendok ya dikurangi, nanti hari ke-6 sudah tidak makan karbo lagi. Itu tujuannya. Kemudian adaptasi kedua, setelah tadi sudah tidak makan nasi, tidak makan roti, tidak makan terigu, tidak makan tepung, tidak makan gula, maka di hari ke-6 itu mulai mengundur waktu sarapan. Ya. Jadi makan
Hari ke-6 itu jam 6 pagi sampai jam 8 malam, ini masih boleh ya. Nah, nanti hari ke-7 diundur ya, yang tadinya jam 6 diundur jam 7 atau jam 8 boleh ya, jam 8 pagi. Ya. Kemudian hari ke-8 mundur lagi ya, sarapannya jam 9. Ya. Hari ke-9 mundur lagi jam 11. Nanti hari ke-10 itu makan jam 12 siang. Ya. Dan sampai jam 8 malam itu boleh makan. Nah, ini latihan ya. Nanti di hari ke-11 nanti sudah berarti low karbo atau yang disebut ketofastosis ya itu. Jadi keto itu maksudnya bahan bakunya energi kita jadi dari keton, fastosis itu berasal dari kata fasting atau puasa ya. Jadi ini kombinasi tidak makan karbo dan puasa itu yang disebut ketofastosis gitu. Jadi nanti hari ke-11 itu sudah no karbo ya. Itu masa induksi nanti ya. Ya, ini masa induksi. Masa induksi diet rendah nanti juga selama 10 hari. Tadi masa adaptasi kan 10 hari juga ya. 5 hari pertama itu latihan tidak makan karbo. Kemudian 5 hari kedua itu latihan puasa 16 jam. Ya. Setelah itu berhasil, sudah adaptasi, maka hari ke-11 itu sudah mulai masa induksi. Artinya sudah tidak makan gula dan karbohidrat lagi. Dan sudah berpuasa mulai jam 20 sampai jam 12 siang. Tujuannya adalah menurunkan gula dan insulin dalam darah. Dan juga ya kalau gula di dalam darah turun nanti cadangan gula di liver juga akan turun, akan kosong ya. Sehingga gula darah dan cadangan itu akan kosong, nol ya. Dengan demikian nanti kalau nol sementara tubuh butuh energi, maka liver nanti akan mengambil energi dari perut, ya, dari lemak perut. Otomatis nanti berat badan Bapak Ibu nanti akan turun karena lemak-lemak itu nanti akan dibongkar. Ya, di dalam lemak itu juga berisi toksin-toksin atau racun-racun yang kita makan, Bu. Jadi yang kita makan itu racunnya juga ikut kesimpan dalam perut. Ya. Maka nanti ketika lemak dibongkar, maka toksinya juga akan keluar lewat urin, lewat feses. Gitu. Maka nanti jangan heran ketika awal-awal ini nanti mungkin ada gangguan, mungkin diare, mungkin ada yang mual, muntah, memang itu racunnya keluar semua. Racun-racunnya, toksinya akan keluar semua. Mungkin trigliseridnya akan naik, ya, karena memang itu dibongkar lemaknya. Jadi jangan heran, loh itu kalau kolesterol saya jadi naik, trigliserid saya jadi naik. Ya itu memang masa awal pembongkaran. Ya. Tapi nanti setelah itu nanti akan stabil, ya. Gitu. Jadi ini jangan kaget kalau nanti kok terus lemaknya naik. Ya, gitu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ada sedikit ya, internetnya agak terganggu. Kemudian selama periode puasa jam 8 malam sampai jam 12 siang itu boleh minum air putih, teh, kopi. Jadi teh atau kopi nanti pemanisnya beli stevia atau sukralos ya. Nanti bisa beli di Tokopedia atau di Indomaret ada Tropicana tapi yang stevia aja. Tropicana ada dua, ada yang jagung, ada yang stevia. Nanti beli yang stevia. Ya. Boleh minum VCO, minyak zaitun ya, minyak VCO, minyak zaitun selama puasa ya, selama puasa. Tapi tidak boleh makan protein dan karbohidrat. Jadi hanya boleh
Itu. Kemudian presentasinya lemak 75%, protein 15%, karbohidrat 15%. Nah, karbohidrat ini hanya berasal dari bumbu-bumbu ya, atau sayur, daun, batang, bunga. Dan itu pun juga harus terbatas. Jadi ketika makan, kita makan sayur, apa itu, ya masakan apa, dimasak pasti ada karbohidratnya, mungkin hanya sedikit ya. Jadi hanya dari bumbu saja kita karbohidratnya ya. Itu sudah mengandung ya, mengandung karbohidrat. Jadi 15% itu bukan sengaja kita memasukkan karbohidrat, tapi itu karena memang ikutan ketika kita makan sesuatu ya. Misalkan makan sayur kangkung, bayam itu. Ya itu 15%-nya itu dari situ ya. Ya. Tapi kita tetap tidak boleh makan umbinya ya. Umbinya nggak boleh, hanya boleh daun, batang, bunga. Kemudian ini karbohidrat hanya berasal dari bumbu-bumbu ya. Sayuran untuk masa induksi ini sementara hanya boleh 2 kali seminggu, maksimal 3 kali ya. Yang paling bagus ya sekali. Jadi untuk masa induksi ini memang pure dari hewani saja sebenarnya ya. Hewani saja. Jadi kalau sayuran itu seminggu sekali 2 kali, maksimal 3 kali. Ya, gitu. Dan hanya berasal, ya bersalah ini berasal maksudnya. Berasal dari sayuran, dari daun, batang, dan bunga. Ya, gitu. Nggak boleh umbi-umbian. Kemudian boleh minum VCO, zaitun, alpukat, teh, kopi, gula stevia. Ini waktu periode puasa. Kemudian waktu periode makan, jendela makan, yaitu jam 12 sampai jam 8, maka bisa makan telur, ikan, daging, rambak, kulit, pokoknya semua yang dari hewani. Yang dari hewan itu boleh. Mau makan usus-usus, boleh jeruan, boleh silahkan. Gajih kalau doyan ya silahkan. Pokoknya yang penting tidak makan karbo ya. Tidak makan karbo. Jadi tidak masalah makan gajih dan sebagainya. Ya. Karena itu nanti akan dirubah menjadi energi. Ya, gitu. Jadi ini masa induksi 10 hari. Jadi induksi ini sudah menggabungkan tidak makan karbohidrat dan gula dan puasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Tapi selama puasa, Bapak Ibu tetap harus minum air ya. Kecuali kalau nanti puasanya ya digabung dengan puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah ya dari sahur ya jangan makan jangan minum air gitu. Itu menyesuaikan dengan puasa religi, puasa sunnah seperti itu. Tapi kalau puasa medis boleh silahkan ya. Jadi boleh digabung ya intermittent dan puasa religi silahkan. Kemudian puasa intermittent silahkan, tidak masalah ya. Itu. Pokoknya targetnya adalah minimal 16 jam ya. 16 jam. Ya, itu masa induksi ya. Kalau nanti masa maintenance itu bisa 20 jam ya. Tapi nanti diselang-seling ya. Jadi itu. Tapi masa induksi ini minimal 16 jam. Ya, oke. Itu masa induksi. Kemudian masa maintenance jadi nanti bisa ke maintenance kalau gula darah puasa itu di bawah 100. Ya paling bagus di bawah 80. Nanti targetnya di bawah 80 sebenarnya. Ya, itu. Nah nanti caranya mungkin di pertemuan yang akan datang saja. Ya. Jadi supaya nggak terlalu banyak kita sampai ke masa induksi dulu Bapak Ibu. Nanti ini dicermati, dibaca-baca lagi, apa yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Kemudian ini mulai dipraktekkan
Nah, bagi yang belum praktek, Bapak Ibu, nanti bisa dimulai besok. Tapi kalau yang sudah, oh saya sudah puasa 16 jam dan sudah tidak makan karbo, ya itu dilanjutkan terus. Dilanjutkan terus. Nanti Bapak Ibu cek HbA1c tiap bulan, ya, tiap bulan. Jadi ada progresnya enggak, ada penurunan enggak. Jadi HbA1c-nya itu upayakan di bawah 6 ya, di bawah 6. Biasanya itu tercapai dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi sebulan itu biasanya hanya turun 1. Yang tadinya 10 mungkin jadi 9. Jadinya 9 mungkin jadi 8 gitu. Ya, itu. Kalau HbA1c-nya di bawah 6 berarti selama harian itu gula Bapak Ibu itu normal terus ya, normal terus ya. Ya. Jadi itu untuk mengetahui gula harian kita yang secara valid. Kalau hanya gula darah puasa itu sesaat saja. Jadi bisa saja diakali waktu mau periksa itu nggak makan apa-apa sehari 24 jam. Nanti pas diperiksa rendah. Setelah diperiksa tahu rendah terus ngawur lagi makannya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang nggak benar, nanti akan ketahuan ketika pemeriksaan HbA1c ya. Jadi HbA1c ini menunjukkan rata-rata gula selama 6 bulan atau 120 hari itu kalau di lab itu. Ya, gitu. Jadi targetnya HbA1c. Nanti tiap bulan sebaiknya Bapak Ibu periksa secara mandiri untuk HbA1c karena yang ditanggung BPJS itu tiap 6 bulan saja. Ya. Untuk bulanan itu bayar sendiri. Ya mungkin sekitar 200-an gitu kalau nggak salah. Ya. Kalau enggak ya nanti yang penting tiap 10 hari cek gula darah puasa, Bu. Yang paling bagus jam 9 itu. Jadi 3-4 jam setelah bangun tidur. Itu yang paling bagus ya. Tapi tidak makan protein, karbohidrat dulu ya, sebelum cek. Gitu itu. Ya, itu untuk mengetahui itu perkembangan dari gula kita. Ya. Jadi nanti kan Bapak Ibu awal-awalnya nanti diperiksa gula darah puasanya kemarin berapa. Mungkin yang belum cek ya harus cek. Tapi kemarin yang ikut Prolanis mungkin sudah tahu catatannya ya, berapa. Kemudian diukur lingkar perutnya. Ya. Yang kemarin ikut pemeriksaan di sini sudah diperiksa lingkar perutnya. Ya. Nanti kalau laki-laki yang bagus itu di bawah 90. Kalau perempuan di bawah 80. Nah, yang di atas normal itu, kalau laki-laki di atas 90, ya maka harus cepat-cepat diet rendah karbo ini. Ya, karena itu ada hubungan korelasi ya. Lingkar perut yang besar itu berkorelasi tentang apa itu kematian akibat jantung ya, dan obesitas ya, seperti itu. Ya mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan monggo kami persilahkan. Mungkin bisa raise hand atau langsung aja nyaut.